Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, sebelumnya Bapak mohon maaf ya karena situasi dan kondisi ya di mana sekolah kita ternyata digunakan untuk ruangan rapat. Jadi kita semuanya ya dari kelas 1 sampai kelas 6 baik A, B, C ya ataupun kelas 1D mungkin kita hari ini semuanya belajar di rumah ya, daring ya. Nah, kemudian juga Bapak mohon maaf ya, ini ada keterlambatan, tidak tidak tepat waktu juga hari ini karena ada kendala teknis dari WhatsApp ya, di mana pada hari ini dari mulai tadi malam jaringan WhatsApp kita terganggu ya. Jadi makanya kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Mungkin dari teman-teman ada yang tadi mau berangkat sekolah atau mungkin ada yang sudah berangkat sekolah, ternyata di sekolah masih sepi. Nah, jadi semuanya Bapak kasih tahu, kita semuanya belajar daring ya, baik yang dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, baik yang diajar oleh Bapak maupun oleh Bu Guru, oleh wali kelas, semuanya kita daring ya. Namun demikian Bapak selalu memberikan support kepada kalian dan selalu ingatkan kepada kalian supaya tidak bosan-bosan untuk belajar ya. Karena belajar itu tidak hanya di kelas ya. Kita belajar dari mana saja, apalagi sekarang kita kan sudah mengenal dunia internet. Nah, di internet ini terutama di Google searching ya, di YouTube atau di medsos ya, baik di Facebook maupun di WhatsApp atau di media medsos yang lainnya, kita pun bisa mencari pelajaran ya. Termasuk yang sering Bapak ceritakan pengalaman Bapak bisa mengobati orang ya, bisa listrik, bisa apalagi ya, bisa benerin mesin ya. Itu bukan Bapak dapat dari sekolah, melainkan Bapak adalah belajar dari internet. Nah itu anak-anak, jadi sekali lagi Bapak memberikan arahan kepada kalian dan memberi motivasi kepada kalian. Kalau Bapak aja bisa, kenapa kalian tidak ya? Sekarang kita tuh belajarnya itu mudah sekali ya, sangat dimanjakan dengan alat ya, teknologi. Jadi kalau kita tidak menggunakan teknologi ini dengan baik, maka ya kita akan sia-sia ya. Seperti Bapak bisa karena sering membaca dan terbiasa. Itu anak-anak ya. Mari sebelum kita belajar, kita senantiasa memohon kepada Allah, berdoa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah dan yang tentunya bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi diri orang lain ya. Mari kita dengan awali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai. Kita lanjutkan masih di bab 4 anak-anak ya. Ya, Bapak tutup dulu ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian puasa ya, di mana Bapak kemarin juga membacakan dalil ini ya. Ya, boleh Bapak ulang lagi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Surat ini terdapat di di Quran surat Al-Baqarah ya, ataupun surat yang kedua yaitu di ayat 183 ya. Jadi di ayat ini kita diwajibkan puasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa itu supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan materinya ya. Nah, ini juga sudah Bapak jelaskan tadi ya, mengapa harus berpuasa, yaitu supaya kita bertakwa ya. Nah, itu ya. Jadi ini mengapa harus puasa, supaya kita mencontoh seperti orang-orang yang terdahulu ya, sebelum Nabi Muhammad, karena
puasa itu kan Bapak terangkan kemarin, sebelum zamannya Nabi Muhammad juga sudah ada puasa ya. Makanya selain agama Islam juga ada yang melaksanakan puasa, cuman tata caranya saja yang berbeda ya. Nah, hasil dari takwa ataupun hadiah takwa adalah sebagaimana di surat Al-Baqarah tadi ya. Jadi Allah ini telah menjanjikan kepada orang yang berpuasa dengan baik ya, akan mendapatkan predikat itu maksudnya peringkat ataupun juara ya. Juaranya apa? Bukan nilai 1, 2, 3, tapi juaranya adalah takwa. Apa yang dimaksud takwa? Ya Bapak kemarin juga sudah singgung ya. Takwa itu kalau menurut buku ini adalah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangan Allah ya. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa tentu hidupnya akan tentram dan bahagia ya, baik di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat kelak ya. Ya tentu balasannya adalah surga. Kalau di sini memperoleh taman surga ya tentu bukan tamannya aja, tapi akan mendapatkan surganya. Nah pada gambar di bawah ini ya, sebagaimana pelajaran yang baru sekarang ya, materi yang baru sekarang yaitu adalah tentang ketentuan-ketentuan puasa ya. Nah, Bapak nggak akan panjang lebar di sini ya. Jadi kalau kita mau puasa ya tentu ada persyaratannya ya, dan sah enggaknya. Nah, ya. Siapa sih Pak yang wajib puasa? Nah, yang wajib puasa ya adalah yang pertama adalah orang yang berakal sehat ya. Kayak kita ini adalah orang yang berakal sehat, bukan gila ya. Kalau gila berarti nggak berakal sehat ya. Nah, jadi bagi kita yang sudah berakal sehat, kemudian yang kedua sudah dewasa ya. Ya, kayak kalian kan sudah dewasa nih, udah kelas 5 ya. Sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Maka kalau sudah berakal sehat, ya maksudnya sudah ngerti mana yang baik dan yang buruk, kemudian juga sudah dewasa seperti kalian ini sudah kelas 5, maka kalian adalah wajib berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tadi yang pertama dan yang kedua adalah berakal sehat dan balik ataupun dewasa, yang ketiga syaratnya adalah kuat berpuasa. Awas ini nggak boleh bohong. Oh mama aku mah nggak kuat lah, jadi nggak puasa. Kan kata Pak Komar, kalau nggak kuat berpuasa berarti nggak puasa nggak apa-apa. Nah, bukan begitu anak-anak ya. Artinya nggak kuat berpuasa ini artinya adalah orang yang lemah fisiknya. Ya, contohnya karena sudah tua nih kan ada ya, karena sudah tua kayak kakek nenek kita sudah, jangankan untuk puasa ya, makan aja sendok aja nggak habis umpamanya ya, atau makan secentong aja nggak habis, secentong makannya 2 kali. Nah gimana mau bisa jadi tenaga? Nah itu, maka kalau orang yang sudah tua renta seperti itu ya, maka ya boleh tidak berpuasa. Atau mungkin ada orang yang sakit sudah bertahun-tahun, jangankan berpuasa, nggak puasa aja tidak bisa bergerak kemana-mana ya, berbaring aja di tempat tidur ya. Jadi udah nggak kuat, lemah badannya. Nah itu juga oleh Allah boleh tidak berpuasa ya. Namun ya bukan berarti tidak puasa kemudian makan seenaknya, bukan begitu ya. Jadi kalau yang memang sudah tidak kuat berpuasa karena sudah tua renta ya, kayak kakek nenek kita sudah nggak kuat, nggak ngapa-ngapain udah kuat, berdiri udah nggak kuat, duduk aja udah nggak kuat ya, makan aja 1 centong udah sehari 2 kali ya, secentong itu dibagi 2. Nah jadi kalau memang benar-benar sudah tidak kuat, maka orang tersebut harus membayar fidyah sebagai pengganti orang tersebut tidak puasa pada hari itu ya. Jadi umpamanya hari ini memang tidak kuat puasa, atau 1 bulan full ini memang tidak kuat berpuasa ya, benar-benar sudah tidak kuat berpuasa, maka orang tersebut wajib membayar fidyah ya. Fidyah itu apa sih Pak? Nah di sini diterangkan, fidyah itu adalah berupa denda ya, jadi pengganti puasa. Nah pakai uang Pak bayarnya? Ya bukan ya. Jadi di sini terangkan cara membayar fidyah adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang tidak puasa tadi ya
ya, yang tidak puasa tadi contohnya kakek nenek kita ya, atau orang tua kita sakit ya, atau ada orang yang sakit payah yang memang sudah tidak bisa berpuasa kembali ya, maka orang tersebut memberi fidyah, yaitu berupa makanan ya, kepada orang fakir atau miskin ya. Berapa banyak Pak? 1 piring, 2 piring? Ya, jumlahnya bukan 1 piring atau 2 piring, yaitu 1 mud ya. Kalau kebiasaan di kita yaitu memberikan beras ya. Memberi beras seukuran 1 mud. 1 mud itu berapa Pak? 1 mud itu ukurannya kira-kira 626 gram. Ya, itu ya. Jadi kalau umpamanya hari ini ada yang nggak berpuasa karena sakit payah, sudah tidak kuat berpuasa, maka 1 hari ini memberi beras seukuran 626 gram ya. Sebagai pengganti puasa ya. Bisa berupa beras ya, atau jagung ya, atau makanan pokok yang bisa mengenyangkan ya. Karena kebiasaan kita di sini adalah makanannya adalah nasi itu adalah dari beras, maka sebaiknya kita memberikannya yaitu beras ya. Jadi beras seukuran 626 gram setiap kita tidak puasa Ramadan ya, per hari 626 gram ya. Kalau umpamanya 1 minggu Pak nggak puasa, berarti 6 hari ya, tinggal kali saja 626 gram kali 6 hari. Berapa tuh anak-anak ya? Itu ya kira-kira anak-anak ya. Bapak ulang lagi. Jadi syarat yang wajib puasa ataupun orang yang wajib puasa itu ada 3 syaratnya ya. Yang pertama yaitu orang yang berakal sehat ataupun tidak gila ya. Kemudian yang kedua sudah dewasa. Kemudian yang ketiga kuat berpuasa ya. Tapi ini tidak boleh bohong ya. Sekalipun bohong Allah lebih tahu ya. Padahal kuat, udah kakek nenek alasan, aduh saya mau udah tua renta nggak puasa lah ya. Padahal masih kuat ya, masih kuat, makan aja habis 1 piring ya. Ya itu alasan, aduh saya nggak kuat, umur saya kan udah umur 50 tahun ya, dia nggak puasa, sengaja ya, nggak bohong. Allah lebih tahu ya. Nah, apabila orang tersebut membayar fidyah sebagai pengganti puasa padahal orang tersebut masih kuat, maka fidyah itu tidak akan diterima oleh Allah ya. Ya makanya kita mungkin orang lain tidak tahu kalau kita berbohong, tapi kalau Allah pasti tahu ya. Ya, itu syarat wajib puasa. Nah, kemudian yang selanjutnya yang B, ada syarat sah puasa. Nah, kalau tadi ada orang yang wajib berpuasa, sekarang syarat sahnya puasa. Nah, jadi kalau kita tidak melaksanakan ini, ya berarti puasanya tidak sah. Apa Pak syarat sahnya puasa? Ya tentu yang pertama adalah orang Islam ya. Jadi kalau orang yang bukan Islam ya tidak sah puasa ya. Kemudian yang kedua berakal ya. Ya tadi sudah masuk ya di yang pertama ya. Berakal artinya tidak gila ya. Kemudian yang ketiga mumayyiz ataupun tamyiz. Tamyiz itu artinya orangnya cerdas. Cerdas ini maksudnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Oh ini mah kotoran ya. Oh ini mah bersih. Nah, itu namanya sudah cerdas. Seperti kali ini kan sudah cerdas, sudah kelas 5 ya. Kemudian yang keempat, suci dari haid bagi wanita ya, ataupun tidak punya hadas besar ya bagi laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau ada orang yang junub laki-laki atau perempuan atau haid bagi wanita, ya itu tidak sah puasanya ya. Jadi ada ibu yang melahirkan ya, itu kan masih mempunyai darah wiladah ya ataupun darah nifas, makanya ibu tersebut juga tidak sah untuk berpuasa, tapi nanti wajib mengganti ya. Kemudian yang kelima, syarat sah puasanya itu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, artinya di bulan suci Ramadan. Pak,
kalau umpamanya kita puasa di Idul Fitri atau Idul Adha, nah itu tidak sah ya. Karena pas saat Idul Fitri dan Idul Adha atau hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, itu tidak diperbolehkan berpuasa ataupun haram berpuasa. Berpuasa apa saja, baik puasa menggantikan puasa Ramadan, baik puasa sunnah, kita tidak boleh berpuasa di hari tersebut ya. Idul Fitri hari pertama ya, kemudian Idul Adha hari pertama, dan hari tasyrik selama 3 hari ya. Hari tasyrik itu Bapak ulang lagi, yaitu 3 hari ataupun hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat di setelah lebaran haji ya. Atau kata orang tua kita itu tanggal 11 Idul Adha, tanggal 12 Idul Adha, dan tanggal 13 Idul Adha. Itu haram untuk berpuasa. Puasa apa saja ya. Itu anak-anak ya. Jadi Bapak ulang lagi, syarat sahnya puasa, yang pertama yaitu untuk orang Islam, yang kedua yaitu berakal, kemudian yang ketiga itu cerdas ataupun sudah ngerti ataupun sudah bisa membedakan mana yang baik yang buruk, yang keempat yaitu suci dari hadas besar ya, baik haid maupun wiladah maupun nifas maupun junub ya. Kemudian yang kelima yaitu dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, artinya baik di bulan Ramadan maupun bulan yang lainnya selain Idul Fitri dan Idul Adha dan hari tasyrik ya. Bapak, suci dari hadas besar itu apa aja sih Pak? Ya, nih Bapak ulang lagi ya. Yang keempat nih, perhatikan. Ya, Bapak besarkan ya, maaf ya. Nah, jadi suci dari hadas besar itu artinya kalau perempuan sudah dewasa berarti dia akan mengalami haid, berarti dia itu sedang hadas besar. Atau ada laki-laki yang mimpi keluar mani ya, nah itu berarti sudah memiliki hadas besar ya. Artinya yang orang tersebut wajib mandi besar ya. Mandi besar itu artinya yang seperti Bapak terangkan waktu di kelas 4 ya, yaitu di mana orang tersebut memiliki hadas besar, maka wajib mandi dengan air yang suci juga menyucikan ya. Air suci yang menyucikan itu artinya air yang bisa digunakan untuk berwudu, bukan air yang suci doang. Kalau air yang suci doang mah contohnya air yang kalian untuk mandi itu kan sudah dikobok-kobok, yaitu air suci doang tapi tidak bisa menyucikan. Tapi kalau air yang suci dan menyucikan artinya air yang jumlahnya itu lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu ya kira-kira 1 drum minyak gitu tuh ya, 1 drum gede itu ya. Atau 1 tong yang ada di atas rumah kalian itu ya. Tong yang biasanya untuk isi air itu yang di atas rumah kan ada ya. Iya, turan itu ya. Atau kira-kira mungkin kalau sejumlah literan itu kurang lebih mungkin kalau di liter itu airnya kira-kira sampai 750 literan. Nah, itu ya. Itu baru bisa digunakan atau dikatakan air suci dan bisa untuk menyucikan. Atau kata lainnya adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu ya. Ya bukan berarti kalau kalian mau mandi besar harus ke masjid atau ke musola terus kayak wudhu begitu, ya bukan. Di rumah pun bisa ya, tapi syaratnya airnya belum dikobok-kobok pakai tangan ya, itu ya. Atau belum kena percikan dari tangan kalian, itu berarti adalah air yang suci lagi menyucikan ya. Itu ya anak-anak ya. Jadi Bapak ulang lagi, yang poin 4 ini artinya suci dari hadas besar, yang contohnya itu haid ataupun wiladah atau melahirkan ya. Kemudian nifas itu adalah darah setelah melahirkan untuk ibu kalian ya. Ataupun mimpi keluar mani ya bagi anak laki-laki yang sudah dewasa ya. Itu anak-anak ya, itu adalah syarat sahnya berpuasa ya. Kalau syarat wajib berpuasa tadi 3 ya, yaitu pertama berakal sehat, dewasa, kemudian kuat berpuasa.
Kalau syarat sahnya puasa yaitu ada 5. Yang pertama Islam, orang Islam ya, kemudian berakal, mumayyiz ataupun tamyiz ataupun cerdas ya, kemudian suci dari hadas besar, dan kemudian yang kelima dalam waktu yang dibolehkan berpuasa ya, ataupun bulan suci Ramadan kalau puasa wajib ya. Dan kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ya, rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ternyata ada 2 ya. Nah, jadi ada wajib, ada syarat wajib, ada kemudian sahnya puasa, kemudian ada rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ya, yang pertama yaitu berniat. Nah, jadi kalau kalian puasa tapi tidak niat, sekalipun tidak sekalipun kalian sahur ya, sekalipun kalian sholat tarawih, sekalipun kalian tadarus Quran ya, tapi tidak berniat puasa. Jadi malam-malam kalian sahur aja, tapi nggak ingat, nggak niat puasa, atau sengaja, udahlah ikut sahur aja, puasa nggak puasa mau gimana besok aja. Nah, itu berarti kita puasanya batal, nggak bisa ya. Karena kenapa? Karena kita tidak berniat. Nah, jadi kalau kita mau berpuasa pada malam harinya, aku besok mau puasalah, semoga Allah meridhoi saya ya. Atau dengan menggunakan bahasa Arab dalam hati, nawaitu saumagodin ya, an adai fardhi syahri ramadana hadisanati fardu lillahi ta'ala. Nah, dalam hati kamu berniat seperti itu, maka itu kamu melaksanakan rukun puasanya, atau puasanya nanti sah ya tuh. Nah, Pak, bagaimana kalau saya niatnya itu lupa, kemudian saya baru niat pagi hari, saya puasa Ramadan, lupa tadi malam nggak niat, jam 12 baru ingat, gimana itu Pak? Padahal saya sahur loh Pak. Nah, maka puasanya pun tidak sah ya, karena niat puasa itu harus dilaksanakan atau harus diadakan, diucapkan dalam hati pada malam hari ya, kecuali kalau kalian puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah umpamanya kalian mau puasa Senin dan Kamis, malam harinya kalian nggak punya niat mau puasa, pagi harinya begini, nah nanggunglah, saya belum makan belum minum hari Senin ini kebetulan, udahlah daripada saya nggak jajan, daripada saya manyun aja, mendingan puasalah. Pagi hari jam 7 kamu niat puasa karena belum makan belum minum dari tadi subuh ya, dari menjelang sholat subuh, akhirnya kamu niat puasa, niatnya tapi jam 7. Nah, itu sah nggak Pak? Nah, menurut salah satu keterangan riwayat sahabat Nabi ya, itu boleh ya, karena puasanya adalah puasa sunnah. Tapi kalau puasanya puasa Ramadan ya, baik puasa di bulan suci Ramadan ya, baik puasa di dalam bulan suci Ramadan, maaf ya. Jadi kalau puasanya bulan suci Ramadan, baik di dalam bulan Ramadannya maupun kalian mengkodoknya ya di bulan yang lain ya, puasa Ramadan tapi kalian kodok ataupun menggantikannya di bulan yang lain, maka kalian tidak sah kalau niatnya di siang hari ya, jadi harus malam hari itu ya, terkecuali itu ya, itu ada keringanan. Nah, dan kemudian yang kedua ya, rukun puasa adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shodiq, artinya subuh ya, sholat subuh, hingga terbenamnya matahari ataupun waktu menjelang maghrib. Nah ya, jadi kalau umpamanya ada yang udah nanggung sahurnya nih, baru ge adzan, Allahu Akbar, nanggung dikit lagi, ya kalian terusin sahurnya ya, batal. Kenapa? Ya karena sudah masuk mulai dari terbitnya fajar shodiq ataupun subuh ya. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, nah pada saat subuh ya kita harus berhenti makan minum ya, harus ditahan, tidak boleh meneruskan lagi, karena itu adalah batas awal kita memulai puasa sampai
menjelang maghrib ya. Allahu Akbar. Pada maghrib hari baru kita boleh membatalkan puasa ataupun berbuka puasa. Itu anak-anak ya. Ulang lagi, jadi rukun puasa itu ada 2. Yang pertama yaitu niat ya pada malam hari, kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ya. Tuh. Nah, di sini ya mungkin kita akan lanjutkan besok lagi anak-anak ya yang ini. Mungkin oh iya masih ada nih ya. Kita lanjutkan anak-anak ya sedikit lagi. Nah, kemudian kalau tadi ada tentang rukun puasa, nah sekarang ada yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa ya? Yang membatalkan puasa itu diantaranya yaitu makan dan minum dengan sengaja. Nah, berarti kalau nggak sengaja boleh dong Pak. Ya, ada cerita begini. Malam harinya sahur, niat puasa. Karena hari pertama puasa, dia lupa. Pagi-pagi udah minum 1 gelas ya. Kemudian udah sarapan. Begitu mau berangkat sekolah, kan ini bulan suci Ramadan hari pertama. Aku udah sarapan, udah minum. Gimana itu ya? Aduh, gimana ini? Udah kenyang lagi. Tapi betul-betul tidak ingat ya. Lupa, benar-benar lupa. Ya, pokoknya bukan sengaja. Nah, gimana itu Pak? Nah, kalau memang betul-betul lupa, benar lupa, sama sekali tidak ingat ya, maka sah puasanya ya. Ini ya. Lihat kalian yang ini. Apabila makan dan minum dengan sengaja, maka batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja, artinya lupa, benar-benar lupa, maka tidak membatalkan puasa. Tapi jangan begini ya. Udah baru makan 1 sendok, ingat, loh kan saya puasa. Aduh gimana ini? Udah masuk lagi ke perut 1 sendok ini. Lah nanggunglah, diterusin. Ya kalau diterusin ya batal ya. Tapi kalau memang yang benar-benar nggak ingat sama sekali, udah habis 1 piring ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk 1 sendok kemudian ingat, ya jangan diteruskan ya. Terus yang udah masuk ke dalam perut Pak, ya sudah biarin ya. Itu rezeki dari Allah ya, makanan dari surga ya. Jadi kalau memang betul tidak sengaja, tidak ingat, itu tidak membatalkan. Tapi jangan diteruskan ya. Itu anak-anak ya. Kemudian yang kedua yaitu muntah dengan sengaja ya. Kamu masukin jari kamu ke kerongkongan kemudian muntah, maka itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau yang muntah karena mabuk perjalanan ya itu tidak membatalkan puasa ya. Kemudian datang bulan ataupun haid atau melahirkan atau berhadas besar ya, itu juga membatalkan puasa. Kemudian gila ya, walaupun hanya sebentar ya, kemudian ingat lagi ya, itu juga membatalkan puasa. Kemudian murtad itu artinya keluar dari agama Islam ya. Itu ya, itu anak-anak ya, itu yang membatalkan puasa. Kalau itu membatalkan puasa. Nah, kalau yang selanjutnya adalah membatalkan ataupun hal-hal yang menghalangi pahala puasa. Jadi kalau tadi membatalkan puasa, yang ini adalah membatalkan ataupun merusak pahala puasa. Apa saja? Ya. Kalau tadi yang membatalkan, ya, membatalkan puasa. Tapi kalau yang ini merusak pahala puasa, apa saja? Yaitu diantaranya adalah dikala kita sedang berpuasa, ya, dikala kita sedang melakukan puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, kemudian kita itu melakukan perbuatan yang tercela. Contoh, ya, mencuri, ya, atau berkata-kata yang jelek-jelek ya, kemudian ngomongin orang ya, memfitnah, yang berkelahi, bertengkar, pokoknya yang sifatnya jelek-jelek yang tidak mendapatkan pahala. Nah, itu bisa membatalkan pahala kita. Puasanya sah, tapi tidak mendapat pahala. Itu anak-anak ya. Bulan puasa, sedang puasa, bukannya membaca Al-Quran malah main game ya. Nah, itu bisa mengurangi pahala puasa. Disuruh mamahnya malah marah-marah, "Mah, aku kan lagi puasa, lo mesti tahu." Nggak maulah. Nah, itu mengurangi pahala puasa ya.
Terus kalau memang nggak betul-betul lemes, nggak kuat, disuruh orang tua gimana Pak? Kan lemes banget. Ya bilang sama mamanya dengan baik-baik. Maaf mama, lemes, dede nggak kuat. Eh, Minta tolong kakak aja ya. Dede udah lemes nggak kuat ini. Ya kita ngomongnya baik-baik. Jangan sambil marah-marah. Itu ya anak-anak ya. Ya, ini saja mungkin anak-anak untuk pertemuan hari ini dan tidak ada yang perlu kalian setorkan tugas ke Bapak. Tapi Bapak minta tolong kalian ketik nama dan kelas di kolom komentar YouTube Bapak ini sebagai pengganti absen hari ini ya. Jadi sekali lagi setelah kalian menyimak pelajaran Bapak ini ya, Bapak minta tolong kalian ketik nama dan kelas di kolom komentar sebagai pengganti absen hari ini. Baik anak-anak, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak dan juga bagi kalian ya. Dan Bapak doakan kalian menjadi anak soleh-soleha dan bisa mengamalkan ilmu yang Bapak sampaikan baik di sekolah, di rumah maupun dimanapun juga dari mulai sekarang hingga kalian dewasa nanti ya. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.